Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat Kanjengan dimanapun panjenengan berada, semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Dan tidak usah terlalu lama memikirkan mantan. Bersiaplah pindah ke lain hati. Oke, di sebelah saya ini sudah hadir seorang sahabat yang siap saya ajak nggocek bola bareng-bareng karena ini momen Piala Dunia 2022, seru sekali ya, di jalan-jalan, di warung-warung, kafe-kafe. Animonya sungguh luar biasa, apalagi tempatnya itu juga istimewa. Baru kali ini diselenggarakan di area Timur Tengah. Nah, ini ada temuan menarik ini. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Kita kenalan dulu lah sama-sama. Beliau ini adalah seorang apa Mbah ini Mbah nyebutnya? Seorang lelaki. Seorang lelaki. Oke, seorang sahabat yang nantinya kita ajak ngobrol bareng-bareng. Mbah Kliwonullah ini beliau ini. Enaknya dipanggil Mbah Kliwon atau Allah? Nama panggilan akrabnya Mbah Kliwon. Mbah Kliwonullah ini. Mbah Kliwon ini ada temuan menarik selama 1 minggu babak kualifikasi ya. Semoga saya tidak salah karena saya jarang sekali nonton bola. Ada fakta-fakta menarik ini Mbah. 2 fakta menarik. Yang pertama, pertandingan antara kesebelasan Jerman melawan kesebelasan Jepang. Yang kedua, pertandingan antara kesebelasan Saudi Arabia melawan Argentina. Dan 2 tim raksasa ini sama-sama kalah Mbak, dengan skor yang sama, 2-1. Nah ini menarik Mbak, karena apa? Karena sejauh yang saya amati dari beberapa highlight Piala Dunia yang kemarin-kemarin, baik Jepang, ya Jepang masih oke lah ya sepak bolanya karena ada Kapten Tsubasa di sana. Yeah. Nah, kalau masalahnya kalau Saudi Arabia ini Mbak, yang saya masih ingat waktu saya kecil dulu menonton bareng-bareng Piala Dunia itu lama sekali, tahun 98 itu. Eranya Romario, Bebeto. Eranya Romario, Ronaldo dan Ricky Martin. 98 di Amerika kayaknya. 98 di Amerika. Nah, pemenangnya Brazil kan? Pemenangnya Brazil. Dan Saudi Arabia dicukur habis sama tim-tim raksasa itu. Dengan skor 0 tanpa balas. Nah, ini kok bisa menang ini, Mbak? Nah, ini fakta menarik. Menurut jenengan gimana, Mbak? Waduh, langsung masuk analisa ini ya. Iya. Kenapa bisa menang berarti ya? Ya, kenapa kok bisa menang? Atau apa kira-kira yang bisa kita ambil inspirasi apa kira-kira? Inspirasi apa ini? Wah, ini gimana supaya tidak klise ya? Saya pertama bukan ahli bola, ahli strategi bola dan pandit bola bukan. Bukan seorang pandita yang konsentrasinya di bola. Ya seorang santri ya bahasanya ya bahasa tentang tradisi, tentang keagamaan sebenarnya. Itu kan latar belakang saya ya. Tapi memang santri pada umumnya sih secara setahu saya memang suka bola. Senang ya. bola, nggih, betul. Jadi kalau dianalisis, wah menang kalah, apa yang menyebabkan faktor-faktor apa saja. Nah, bukan wilayah saya tentu saja itu ya. Tapi pertanyaan itu harus dijawab berarti ya. kayaknya harus itu Mbak, karena jawaban itu ditunggu para pemirsa di rumah jawabannya ini. bukan dari sudut pandang keilmuan aja ini. Sudut pandang pribadi aja. Ya, bebas saja Mbak. Sebagai penonton saja. Sebagai penikmat saja Mbak. Saya itu biasanya kalau kan orang-orang tuh suka ngefan apa istilahnya itu ya? Ya, fanatik fans klub ya. mana gitu, atau fans negara mana? Ya. Jago ndi kira-kira? Nah, itu Mbak, jago-jago biasanya gitu. saya tuh nggak jago yang A atau B negara mana, tapi jago saya tuh cenderungnya tim-tim lemah itu yang saya jago. Kenapa atau Mbak? minimal yang saya harapkan untuk menang. Nah, itu kenapa itu Mbak?
Mestinya kan yang tim-tim kuat, Mbah, umumnya, Mbah. Enggak, kalau saya kecenderungannya sebagai penonton itu sangat suka, sangat bergairah menonton ketika tim lemah itu, mau negara mau klub, itu menang. Karena nanti akan terjadi kegembiraan, heroisme, patriotisme. Itu kan akan lebih menarik. Okay. Kalau misalnya modalnya kuat atau skillnya atau tradisi di sebuah negara ya. itu sudah terbiasa juara nggak aneh lagi. Ya, betul. Nah, tontonan menjadi menarik sebagai penonton. Ketika sebaliknya kan. Nah, ya, itu. Okay. Makanya saya biasanya akan lebih menikmati dan agak nikmatnya nonton akan lebih terpuaskan ketika tim lemah menjadi pemenang. Karena itu tadi salah satu tema bola adalah tentang patriotisme ya. Kalau kita bicara Piala Dunia ya tentunya ya. Iya. Nah sekarang Mbah, berarti jagonya jenengan tim negara mana Mbah kira-kira? Jepang ya, karena itu tadi ada Kapten Tsubasa itu Mbak Din. Oke, dua fakta menarik ini tadi Mbak, menurut sampean sebagai seorang santri penikmat bola Mbak, yang menjagokan tim-tim yang dianggap lemah ya. Sementara ini kan kalau saya tidak salah, Saudi, Jepang, apalagi ya negara-negara di Afrika, negara-negara Asia itu kan dianggap tim yang remeh oleh para ya yang langganan juara itulah, tim-tim Eropa, tim Amerika. Nah itu pripun Mbah? Santri ya Jepang itu kan ya kalau boleh jujur lah teman-teman santri gitu. Jepang atau Brazil ya pasti milih Brazil lah Mbak. Karena sudah terkenal dengan goyang sambanya. Kalau Jepang apa kira-kira misalnya? Saya tertarik Jepang, kenapa? Ya oke, Jepang misalnya. Jepang itu tertarik karena mungkin ini ya, apa ya, kebudayaannya kali ya, kebudayaan semacam samurai kayak gitu-gitu loh. Ya Terus apa lagi tuh, samurai, terus Zen Buddhism. Terus gayanya dia, gaya apa ya, bukan gaya sebenarnya, budaya mungkin atau tradisi. Kebudayaan dalam pengertian yang non bendawinya itu. Semangatnya, etos kerjanya itu kan tinggi. Jepang itu memang etos kerjanya tinggi itu kan. Apa ya, nggak apa, bekerja keras ya, bekerja dengan giat gitu loh. Saya lihat permainannya kemarin juga kelihatan apa ya, ngotot tuh. Ngotot tuh berarti kan otot-otot itu kan. Ya, ototnya keluar semua lah Mbak. Iya, seluruh energinya dimaksimalkan, digunakan untuk terjadinya sebuah permainan, sebuah cita-cita, sebuah goal. Itu kelihatan banget itu energinya itu. Nah mungkin di negara-negara yang anunya kuat gitu ya, Jerman saya kira tidak terlalu melihat saya. Tapi kalau Brazil saya lihat itu semangatnya, walaupun negara besar bola maksudnya ya. Tapi Jepang saya lihat kelihatan banget etos perjuangannya itu. Apa ini semacam strateginya tim Jerman Mbak, untuk ngalah dulu lah, ya kasih peluang dulu lah. Nggak tahu soal itu. Jadi memang saya kalau urusan teknis begitu tidak terlalu memperhatikan. Saya lebih memperhatikan yang katakanlah software-nya di dalam sebuah permainan atau orang-orangnya. Bicara soal mental ini Mbak, Jepang ya, kita tahu Jepang itu negara samurai misalnya. Ada juga hal yang juga tidak kalah menarik itu tentang mental ya. Saya masih ingat dulu pernah baca zaman SD Mbak, RPUL. Nah, RPUL apa itu? Ya, isinya itu ringkasan pengetahuan umum Mbak. Ya, isinya ringkasan pengetahuan umum gitu. Nah, di situ disebutkan dalam Perang Dunia Kedua konon ini prajurit Jepang itu ditakuti, apalagi pilot-pilot tempurnya Mbak. Mereka ditakuti karena punya mental kamikaze Mbak. Kamikaze ya, kalau saya nggak salah baca ya. Artinya kan kepepet terus langsung tabrak wae pesawat ya. Semacam bunuh diri gitu. Nah, semacam bunuh diri. Ya, dan bagi mereka bunuh diri itu adalah suatu kehormatan tertinggi dan butuh keberanian yang sangat luar biasa Mbak. Kalau bagi kita mungkin beda lagi ya, bunuh diri ya dosa lah,
ya nanti arwah gentayangan dan seterusnya. Nah, yang menarik kan kalau kita kita tarik dalam konteks Piala Dunia, sama-sama dunianya, ya beda ranah aja. Kalau dulu perang, sekarang pialanya. Ya. Nah, itu mental kamikaze-nya itu. Meskipun berkali-kali masuk kualifikasi dan mayoritas kalah, ya. Belum pernah juara dunia lah. Belum pernah juara dunia. Nah, ini saya kira melanjutkan ambisinya mereka mungkin ya. Perang dunia aku kalah, mosok ning Piala Dunia aku ya kalah kayak gitu. Yeah. Kalau Jerman misalnya, kalau saya lihat ya ini berdasarkan ceritanya teman-teman saja yang mungkin kuliah di Eropa. Ya sama, sebenarnya hampir sama, punya etos kerja yang tinggi, kedisiplinan yang tinggi, keteraturan, ketertiban. Dan bahkan yang lebih menarik lagi nih Mbak, Jerman itu bisa menang Piala Dunia yang lalu itu karena mereka punya teknologi data. Nah, seharusnya dengan teknologi data itu kan mestinya bisa menang ini. Ini kenapa kok bisa kalah dengan tim Jepang ini? Selain takdir apa, Mbak? Ya. Ini kan kita bisa bahas ya, apa misalnya, Mbak? Variabel-variabel yang memungkinkan lebih dekat kepada tujuan, yakni goal itu atau kemenangan itu. Yeah. Tentu saja banyak variabel, apalagi menyangkut manusia ya. Oke. Bisa memang faktor satu ya ilmu tadi kan. Data itu artinya kan ilmu. Yeah. Data diolah akhirnya menjadi informasi ya. Informasi dikelola lagi kan. Menjadi knowledge akhirnya. Jadi knowledge, dan itu akan diterapkan, digunakan untuk bekerja atau dalam hal ini untuk permainan sepak bola itu. Itu salah satu faktor aja. Ya. Salah faktor yang berikutnya kan urusan raga. Oh gitu, oke. Iya, orangnya pinter tapi raganya misalnya kekurangan gizi, nggak bisa kan. Jadi harus raga juga. Itu satu. Itu kan data satu soal ilmu ya. Ilmu nanti juga terbagi lagi itu. Oke. Nah, kita masuk ke ilmuwan nih berarti kan. Ya, boleh perspektif Mbak. Saya santri misalnya, gimana itu keilmuan tuh? Ya keilmuan macam-macam. Memang ada ilmu yang katalah disebut data, yang urusannya nanti akhirnya kan ilmu yang nalar lah ya. Ya. Yang ini logika itu kan. Tapi kan ada ilmu lain gitu. Oke. Apa Mbak? Bahkan ilmu yang ini urusan hati gitu ya. Oh, ilmu spiritual berarti. Ya bahasa populer mungkin intuisi itu kan. Apa jangan-jangan tim Jerman kurang spiritual pada pertandingan kali ini? Nggak tahu saya, tapi kalau kan jenengan melihat di layar kaca gimana, Mbak? Ini kayaknya kurang spiritual, nggak pernah doa secara atau umum apa? Kita bisa lihat statistik kan. Ya, oke. Tingkat kepercayaan kepada hal-hal spiritual kan negara-negara mana saja itu. Kalau melihat tinggi mana kira-kira arahnya kan, kalau dalam tradisinya ya kekuatan Jepang dong urusan kayak gitu. Oke. Kan orang bertindak, orang menjalani sesuatu berdasarkan ilmunya. Nah, ilmu itu ada yang katakanlah yang tadi intuitif gitu. Ya. Nah, itu kan sebuah tradisi kebudayaan di Jepang lebih kelihatan daripada Jerman gitu loh. Yeah. Tapi kalau misalnya tradisi tekniknya, ya Jerman misalnya, walaupun Jepang juga terkenal juga teknik akhirnya. Oke. Itu banyak faktor untuk sebuah kemenangan, untuk mencapai tujuannya. Satu memang ilmu. Yeah. Ilmu nanti terbagi-bagi kan. Ada faktor raga juga. Ya. Ada faktor lain-lain, ada faktor keberuntungan juga ada. Faktor luck ya, Mbak ya. Dewi Victoria apa? Dewi apa namanya kalau di Dewi Fortuna, Mbak. Dewi Fortuna itu kan. Yang menarik lagi kalau bicara soal itu tadi ya, Mbak, ilmu lain selain ilmu nalar itu tadi, Mbak. Nah, jenengan kan juga seorang penyayang ya, atau pecinta kajian-kajian sufistik, kajian-kajian spiritual ini, Mbak. Ini juga hal yang menarik untuk didiskusikan ini. Kita tahu Saudi Arabia itu ya negara yang religius kan, Pak. Oke, secara umumnya begitu ya. Yeah. Secara umumnya gitu, negara-negara Timur Tengah itu negara yang religius. Religius itu dekat dengan hal-hal yang spiritual, jauh lebih dekat. Relatif lebih dekat dengan hal-hal spiritual. Nah, di satu sisi Argentina ya, kalau saya nggak salah, itu kan saya kira juga negara-negara Amerika Latin itu negara-negara yang religius, Mbak.
Wong rata-rata penganutnya itu Katolik. Katolik ya. Ya, pasti ya ini nggak enak ini menyebutkan atribut ini ya. Rata-rata pemain Brazil, Argentina, atau negara-negara Amerika Latin itu kan bawa atribut salib itu Mbak di dadanya. Nah ini kan pertandingan antar negara yang sama-sama ya kalau kita lihat dari segi apa ya lahiriahnya itu kan sama-sama religius Mbak. Apa jangan-jangan ya kita bicara ini ya sepak bola dan religiusitas atau ya agama lah gitu kan. Memang kenyataannya kita melihat jelas di layar kaca itu. Misalnya kalau orang atau pemain baru masuk itu kan pasti terlihat sekali dia berdoa. Misalnya yang Katolik ya membuat tanda salib gitu ya. Salib di dadanya. Kalau mungkin ada yang berdoa begini atau apa gitu kan. Itu kelihatan ada spiritualitas dalam hal ini agama di dalam sebuah permainan. Ketika seorang pemain Muhammad Salah misalnya mengegolkan, dia sujud syukur misalnya. Ya. Atau ada seorang pemain yang ketika habis mengegolkan, selesai mengegolkan, dia mendenggak ke atas. Ya. Dengan gini, secara umum body language seperti itu kan menandakan Tuhan itu di atas lah, atau suku yang luhur yang di atas sana itu. Dia semacam berkomunikasi ini, entah itu rasa terima kasih ketika menggolkan, atau ketika gagal menggolkan dia mendengar juga gerakan gitu kan. Kenapa Tuhan gitu? Nah itu kan menarik. Artinya kita juga bisa membahas bola dalam sudut pandang agama, dalam spiritualitas itu. Terserah nanti form agamanya apa. Entah Katolik, entah Islam, apapun itu. Nyatanya kita lihat seperti itu. Memang ada unsur agama. Selain nanti bisa ada ekonomi, ada macam-macam politik segala macam ya. Ada unsur begitu. Tidak bisa kita abaikan. Nyatanya begitu. Nah kaitannya dalam pemenangan ya. Pemenangan pertandingan. Ya yang maha pemenang ya. Tentu saja kita mendekat. Misalnya Tuhan kan maha segalanya. Apapun itu. Berkaitan dengan bola. Kalau soal strategi berarti yang maha strategi Tuhan. Kalau soal pinter yang maha pinter Tuhan. Kalau soal maha kuat yang maha kuat Tuhan. Kalau siapa yang Tuhan maha menentukan kemenangan apa Tuhan. Ya kalau orang yang bertuhan pasti akan terkoneksi dengan ketuhanan kan. Artinya apa? Artinya dengan sebuah permainan sepak bola khususnya, orang juga bisa melatih rasa ketuhanannya dalam aktivitas bermain sepak bola kan? Kalau misalnya kita coba kaitan misalnya hal-hal spiritual dengan sepak bola ini kan beberapa kalangan itu kan saya rasa masih kurang percaya lah. Ya kalau misalnya yang lebih spiritual, yang lebih religius menang misalnya. Ya misalnya harusnya pemenangnya negara-negara yang punya basis religi yang kuat dong. Kan begitu, Mbak. Nalarnya kan begitu logikanya. Iya, tapi kan bisa begini loh, dalam pengertian gini, Tuhan itu bekerja lewat apa dong? Tuhan bekerja lewat sunatullah. Sunatullah kira kan hukum alam. Hukum alamnya yang memenang itu berarti kan yang pinter. Yang pinter yang menang lah sewajarnya. Yang pinter soal apa? Ya soal bola lah. Misalnya yang latihannya lebih banyak berarti lebih pinter. Ya itu berarti kan. Artinya nggak bisa dijadikan tolak ukur sebagai katakanlah jumlah statistik yang ateis sama yang nggak ateis, berarti nanti kira-kira negara ateis nggak mungkin menjadi pemenang. Itu kembali kepada hukum Tuhan, dalam hal ini adalah sunatullah, hukum alam. Ya hukum alam itu yang paling pinter, yang paling banyak latihan pasti akan peluang menjadi pemenang. Artinya Tuhan bekerja dengan seperti itu, nggak terus ukurannya terus yang gaib gitu. Ada satu fakta menarik, tidak bisa dipungkiri, baik di Tarkam maupun tingkat internasional. Penggunaan dukun itu ya. Menarik ini. Tarkam udah biasa lah. Udah biasa pakai dukun. Apalagi di Jawa, di Afrika, di Brazil ada itu kan. Bola tiba-tiba meledak gitu ya, Mbak, di udara. Iya, atau melenceng gitu semacam. Ada berita kan kemarin. Berita di media massa ya. Yang online itu saya baca kasus Paul Pogba itu ya.
Pogba ya yang di Pogba, ya. konflik sama kakaknya kayak. Oke, saya belum dengar itu Mbak. Gimana Mbak? Ceritanya gimana? Kan kakaknya intinya mau konflik sama Pogba, mau ngancam-ngancam, mau buka rahasia-rahasianya Pogba gitu. Ya, okay. Yang berkaitan dengan perdukunan. Oh, nah, gitu loh. Artinya apa? Dari berita itu memang nyatanya ada urusan perdukunan dalam hal sepak bola di wilayah sekelas katakanlah permainan internasional, tidak hanya di Tarkam gitu loh. Orang menggunakan jimat atau apa, ya. Itu memang ada. Tapi kan belum ada larangan dari FIFA kayaknya. Walaupun kita bisa akhirnya menjadi tema tersendiri, apakah itu termasuk agama atau spiritualitas atau bukan? Kalau saya bukan. Nah, lalu apa dong, Mbak? Ilmu aja itu. Oh gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan spiritualitas. Itu ada ilmu yang model begitulah. Katakanlah ilmu sihir itu kan ada. Oke. Nah, soal percaya atau tidak percaya adanya ilmu sihir bahasan lain. Nah, ya itu. Tapi menurut saya yang perlu saya garis bawahi itu bukan agama. Itu ilmu aja itu, seperti ilmu teknik menggambar atau teknik bermain bola. Nah, ini yang menarik tadi kalau misalnya dikatakan yang paling pinter, misalnya sunatullah tadi ya Mbak, atau hukum-hukumnya Allah di dunia misalnya. Nah, ini yang paling pinter kan Jerman Mbak ini Mbak. Yang paling kuat kan juga Jerman dari segi fisik, ya, dari segi teknologi yang mereka gunakan, dari strategi dan seterusnya. Itu kita kalau pengamatan saya sendiri sih, itu terlihat sekali. Itu Jerman ya? Iya, Jerman misalnya itu. Atau kita bisa membacanya terbaca lewat beberapa produk unggulan mereka, ya, dari beberapa lah kendaraan, produk elektronik itu kan sangat rapi, sistematis, dan kadang-kadang teknologinya itu bisa long last gitu Mbak, berapa puluh tahun ke depan gitu. Tapi kan jadi bukan pemainnya. Itu bahas negaranya kan. Berarti kalau ilmu berarti kan ya banyak faktor dong. Ya, selain pemainnya, ya, keilmuan bolanya, pelatihnya, ya, ilmu manajemennya. Ya. Nah, kalau pemain bolanya pinter, pelatihnya pinter, manajemennya bobrok misalnya. Ya. Dalam mengelola itu kan hubungan antar misalnya pelatih dan pemain ya. Atau antar pemain itu juga bisa. Itu juga faktor bisa yang menentukan juga. Ya? Banyak variabel sebenarnya. Supaya sebuah tim itu menang itu loh. Ilmu salah satunya saja gitu loh. Oke. Ilmu juga terbagi-bagi kan. Ada faktor tadi Dewi Fortuner tadi juga kan. Tapi misalnya misalnya menerapkan ilmu spiritual di dalam sepak bola misalnya Mbak. Misal ini Mbak. Itu jenengan melihatnya seperti apa? Misalnya nih pemain kita ajari beberapa misalnya Mbak teknik spiritual Zen Buddhism misalnya. Nah itu satu signifikan atau tidak terhadap permainan bolanya dia selama di lapangan, atau penyikapannya dia selama menghadapi beberapa pertandingan. Itu ya, atau signifikan nggak sih Mbak? Zen Buddhism kan? Ya, kan kita ngomong spiritualitas atau agama bisa nanti masuk ke form agama ya, bisa Zen Buddhism, bisa Islam, bisa apapun itulah Mbak. Ya Islam nanti bisa Islam yang mana dulu nih? Ya. Point of view dari mana? Dari Sufi atau dari para hakim atau para apa gitu kan? Oke, dari jenengan selaku pengamat. Ya, dari Zen Buddhism aja dulu. Zen Buddhism dulu, boleh Mbak. Zen Buddhism itu kan Zen Buddhism itu ada tradisi namanya minum teh. Ya. Minum teh sebagai ritual. Ada kaidahnya itu minum teh itu. Jadi tahu batas. Tahu batas jumlah minumnya atau jumlah ngejoki menuang teh dari poci ke cangkirnya. Kalau cangkirnya kecil dengan besar itu kan ada batasannya. Kalau kelebihan ya tumpah. Berarti kan ada prinsip ya sesuai takarannya, sesuai wadahnya. Misalnya gimana? Takarannya dia itu misalnya sudah harusnya berhenti gitu. Karena mungkin kakinya sudah sudah tergilir misalnya, sudah kram misalnya ya. Sudah kram. Kok dipaksakan misalnya? Ya itu tidak sesuai dengan prinsip Zen Buddhism. Nanti pada akhirnya adalah
itu semacam ilmu kasunyatan aja. Tidak usah memaksakan diri. Itu kan prinsip umum. Tapi bisa diarahkan ke spiritualitas. Tapi kan ilmu kenyataan itu. Artinya tidak punya label agama sebenarnya. Okay. Cuman itu kan populer di Zen Buddhism aja gitu. Tidak usah memaksakan diri. Termasuk memang kalau jatahnya misalnya dia itu tadi sudah tidak kuat, ya nggak usah dipaksakan. Karena kasusnya bisa berapa itu? Bisa nyawa hilang. Ya. Dan macam sebagainya. Contoh yang ngeri kan misalnya pemain tinju itu ya. Ya. Terlalu diberi semangat oleh pelatihnya, padahal harusnya dia sudah menyerah saja. Tapi didorong melampaui kekuatan fisiknya, ya sama dengan bunuh diri. Ada petinju yang sampai invalid, sampai katakanlah gegar otak gitu kan. Nah, saya kira kalau dalam hal urusannya begitu, urusannya ruhaniyah dalam pengertian untuk menjaga diri, keselamatan diri. Kan kita katakan kalau pakai kacamata agama Islam, ada ayat yang terkenal, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita suruh menjaga diri kita dan keluarga kita kan dari neraka kan, nar itu panas. Nar ini kan kita bisa tafsirkan sesuatu yang tidak mengenakkan atau tidak benar itu kan. Tidak benar dong ketika kamu itu sudah harusnya istirahat, sudah cedera kok masih itu. Tapi saya pernah dengar gini, Mbak. Kalau nggak salah itu 10,000 law, Mbak. Apa itu? Aduh, saya spellingnya ini agak kacau ini. Hukum 10.000 jam dalam dunia profesional itu, Mbak. Misalnya kita sebut saja lah Cristiano Ronaldo tidak akan menjadi yang seperti ini ketika tidak berlatih minim 10.000 jam. Nah itu kan ya itu tadi, Mbak, seakan-akan kan bertentangan dengan ajaran spiritual tadi, Mbak. Kalau sudah ya waktunya istirahat lah, waktunya pulang latihan ya pulang latihan. Tapi ternyata Ronaldo itu masih bertahan di lapangan, Mbak. Ketika teman-temannya sudah pulang semua, dia masih misalnya latihan fisik atas, ya dia tetap latihan, lari terus dia di lapangan. Saya tidak tahu kalau kaitannya sama sama maksud detail keilmuannya. Karena itu kan harus pakai riset juga, dan mungkin itu risetnya begitu gitu. Saya nggak tahu. Apakah nanti ukuran ketahanan tubuh orang-orang juga berbeda. Soal ras nanti juga berbeda. Soal antigen segala macam berbeda. Intinya kan itu kan pengen mengarah memaksimalkan. Kalau bisa melampaui yang sudah maksimal. Wong pemain profesional aja udah istirahat kok, misalnya. Itu Ronaldo itu masih terus lari-lari di lapangan, nendang-nendang bola dan seterusnya. Ya mungkin dia orang khusus gitu, dengan bakat khusus, dengan ketahanan khusus. Gitu ya, Mbak. Kemungkinan. Dan orang yang khusus biasanya kan unggul di bidangnya kan. Ya nyatanya seperti itu. Ada gradasi, ada marotekul wujud, ada apa istilahnya? Ada level-level keberadaan. Misalnya level-level keberadaan seseorang terkait dengan keahlian. Ada memang bakatnya, bakat fisik maupun kecerdasan gitu, kalau urusannya olahraga. Mungkin levelnya Ronaldo misalnya superior atau 8 misalnya. Mungkin yang lain mungkin 7 atau 5. Berarti kan bagaimana upaya si A itu memaksimalkan potensinya itu kan. Persoalannya kan perjuangannya ada di memaksimalkan itu tadi ya. Itu satu. Itu yang pengen saya tarik lagi, apa hubungannya atau kita bahas agama spiritualitas dan sepak bola itu begini. Di dalam framework Islam ada ayat yang cukup terkenal itu. Bahwasanya kehidupan dunia ini kan hanya permainan dan senda gurau. Itu ayat populer dan terjemahan populernya gitu. Walaupun kita bisa artikan seluas mungkin. Permainan lah. Permainan sepak bola kan? Ya, permainan sepak bola misalnya. Hanya permainan saja. Sebagai sebuah permainan itu pasti ada kalah dan menang. Kalau kita ketika bermain bola, kan asiknya ya di permainan itu kan. Apakah ketika orang bermain terus kalah, apakah tidak bahagia? Atau ketika main nanti dapat hadiah yang besar,
itu lebih bahagia daripada yang tidak pernah. Bisa jadi ya kalau itu adalah hadiah. Iya. Tapi ada juga orang yang menganggap dunia ini permainan. Justru kebahagiaannya ya di permainan itu sendiri. Mau kalah mau menang tidak ada masalah yang hilang. Wong tujuannya adalah permainan itu sendiri. Bicara soal permainan ini, Mbak. Ini pengalaman dulu ya, Mbak ya. Saya sempat ikut SSB dulu, Mbak. Sekolah sepak bola zaman SMA. Cuman bertahan setahun saja, Mbak. Saya tidak kuat ikut latihannya soalnya. Harus rutin, harus minimal pemanasan itu lari keliling lapangan 10 kali misalnya. Nah, yang bikin saya nggak kuat kan sore malam masih ada aktivitas yang lain dan kita dituntut totalitas. Ketika sebelum pertandingan ini saya nggak tahu ini hubungannya dengan cara pandang kita terhadap permainan atau bukan, atau hanya mitos atau apa. Tetapi gini, Mbak, bagi para pemain sebelum dia bermain dia masih menganggap sepak bola itu sebuah permainan, Mbak. Tetapi ketika kita sudah masuk di dalamnya itu sudah bukan permainan lagi, Mbak. Itu sudah arena perang itu, Mbak. Gimana caranya kita menang pokoknya? Ya, kalau perang berarti kan temanya patriotisme. Ya, kayak dalam gitu, agama pun ada bahasan tentang patriotisme. Bahkan apakah banyak agama yang mengeluarkan doktrin perang suci kan, walaupun ada agama yang tidak ada doktrinnya atau ajaran yang membahas tentang perang suci itu. Kira-kira kalau dikaitkan sama bola bukan perangnya lah, yang jiwa patriotismenya itu. Jiwa patriotismenya tepatnya. Untuk memupuk itu kan bisa gitu loh. Artinya kita bermain bola dengan tujuan untuk memupuk rasa patriotisme sebagai sebuah perkembangan jiwa kita. Kalau pakai sudut pandang agama ya. Sudut pandang agama berarti kan salah satunya adalah bagaimana kita mengembangkan jiwa kita, memupuk sifat-sifat mahmudah. Dari madhumah, dari yang jelek menjadi yang terpuji. Dari yang tidak patriotis pengecut menjadi pemberani patriotis gitu kan. Totalitas permainan. Itu kan artinya permainan sepak bola dalam sudut pandang agama dalam hal penumbuhan jiwa, penumbuhan rasa solidaritas, tema seperti itu bisa kita gunakan sebagai media untuk memupuk itu. Atau misalnya tema jamaah. Yang mungkin bahasanya grouping gitu kan. Grouping itu kan soal jamaah. Itu kan perlu dibangun. Jadi ketika misalnya seorang pesantren misalnya, jenengan yang sebagai pengasuh pesantren di Kulon, saya pengasih saja, Mbak. Pengasih dan penyayang, Mbak. Itu kan bisa jadikan media membangun karakter santri dari grouping, membangun karakter tentang jamaah itu dari grouping lewat permainan sepak bola misalnya. Kalau saling egois, saling mementingkan diri sendiri, akhirnya kan tidak tercapai tujuan gol itu. Lah kalau masing-masing dari back sampai pemain tengah sampai pemain depan striker itu mementingkan diri sendiri, ya mau ngoper aja eman dong. Akhirnya kalau enggak dia harus saya yang golkan kan. Ya artinya apa? Artinya sebenarnya bisa kita jadikan media pendidikan spiritual dalam hal ini adalah tentang memupuk, menumbuhkan rasa grouping, rasa jamaah itu kan, kelompok itu kan. Jadi sepak bola sebagai sarana, bukan tujuannya, Mbak ya? Sarana saja. Tapi bagi atlet gimana dong, Mbak? Itu kan tujuan sekaligus sarana itu, Mbak. Makanya itu nanti tergantung niatnya dong. Niatnya dia apa? Dia pemain bola, niat apa? Cari duit. Ya udah cari duit aja, diniatin bekerja. Ya nggak apa-apa kan? Mau ngaku niat bekerja mencari duit nggak apa-apa. Atau aku mencari kesehatan misalnya dengan sepak bola. Ini kita bicara secara umum ya, nggak harus sepak bola dunia. Sepak bola yang permainan biasa di kamu juga bisa. Tujuannya dia niatnya pengen olahraga, ya bagus juga. Atau tujuannya misalnya dijadikan untuk itu tadi membangun karakter seorang, bisa juga. Ya sah-sah saja. Artinya dunia sepak bola membuka kemungkinan untuk kita jadikan apa. Oke. Nah itu, Mbak. Nah yang menariknya lagi, ini kalau dibahas nggak habis-habis sepak bola ini. Terkait dengan aspek spiritual tadi, Mbak ya. Misalnya begini, Mbak. Kalau pemain itu kita ajarkan untuk nerimo legowo misalnya, Mbak.
nerimo dan legowo sajalah, kalah menang itu urusannya Gusti Allah. Itu apa tidak malah melemahkan semangat tandingnya tadi itu, Mbak? Bukan dah, itu masalah timing aja itu. Oh gitu. Nerimo legowo itu timingnya harusnya di akhir pertandingan. Oh bukan di awal ya? Kalau di awal pertandingan ya malah nggak pas. Berarti saya menangkap ini, Mbak, ada apa namanya semacam waham berarti atau misinformasi nih, Mbak. Yeah. Bahwa yang spiritual itu cuman ngajarin kita untuk ya pasrah saja lah. Udahlah kalau usaha nggak usah ngoyo-ngoyo lah. Berarti itu semestinya disampaikan di akhir dong, Mbak? Iya, termasuk juga gini, meredam konflik juga bisa. Oh gitu. Mau nggak mau itu manusia dan teknologi punya keterbatasan. Misalnya nih, seorang katakanlah Mourinho gitu, tahu ini wasitnya salah ngambil keputusan ini. Ya. Ya, namanya manusia punya ini dong. Punya potensi melakukan kesalahan dong. Ya. Kesalahan yang sekecil apapun misalnya, itu kan bisa jadi berpengaruh pada kemenangan sebuah tim. Itu kita tidak bisa pungkiri. Ya, betul. Katakanlah itu pakai teori efek butterfly gitu kan. Ya, butterfly kejadian kecil ya. Bisa berakibat kepak sayap kubu bisa mengabadikan badai kan itu kan. Kalau efek butterfly itu. Artinya kesalahan dalam mengambil putusan wasit atau pemainnya misalnya. Ya, mempengaruhi jalannya pertandingan sehingga dia kalah. Nah, itu kan kalau kita pakai perspektif spiritualitas, penerimaan tadi legowo. Ya, sikap legowo misalnya, Mbak. Itu akan meredam konflik. Jadi rasa rohani, rasa spiritualitas itu bisa meredam konflik. Misalnya tadi itu ya, katakanlah ini ada kesalahan itu kan, sehingga kesalahan itu entah manajemen, entah wasit, entah pemainnya itu mengakibatkan kekalahan. Jelas itu secara keilmuan kita tidak bisa pungkiri, gara-gara ini nih tim saya kalah. Ya, Tapi kan permainan sudah selesai. Ya, mau gimana itu? Mau ya bagaimana lagi? Memang kehidupan permainan ya seperti itu gitu loh. Ya. Nah kalau tidak dilambari dengan sikap legowo tadi, ikhlas menerima, terakhirnya memang salah. Pasti akan tuntutannya itu kan, misalnya secara hukum akan dituntut terus menerus sampai nggak bisa habis. Atau minimal secara pribadi saja yang berkaitan, orangnya akan sakit dong itu. Sakit dong menerima sesuatu yang sudah tidak ada katakanlah itu sudah selesai gitu loh. Artinya dia ya itu tidak menjadi sakit. Justru ketika dia menerima itu akan lebih enak hidupnya gitu loh. Justru menerima kekalahan lebih enak hidupnya, Mbak. Apapun bukan temanya, apapun hasilnya, bisa menang bisa kalah gitu loh. akan lebih sehat jiwanya kan? Ya, oke, betul. Nah, itu bisa dibayangkan itu. Kalau misalnya seorang pemain atau seorang pelatih atau seorang pemilik bola misalnya, klub gitu mengajarkan spiritualitas pada pemainnya. Atau sebaliknya yang tidak dilambari dengan rasa rohani, dalam hal ini temanya adalah ikhlas legowo itu akan mengganggu kehidupan psikologinya minimal. Oke. Yang akan berakibat kepada hal-hal yang lain kan. Kalau misalnya penontonnya, Mbak, kadang gini Mbak, ada banyak sekali ya saya baca komentar para netizen itu, Mbak. Ini Saudi menang karena rajin sembahyang ini. Iya, dulu kan waktu tim mana Al Jazeera atau mana dulu yang pakai doanya pakai hizib atau apa itu? Pakai hizib juga sama. Terkenal itu. Lalu hasilnya apa, Mbak? Menang atau kalah? Akhirnya nanti yang bertanding sebenarnya siapa ini? Tuhannya orang Islam atau Tuhannya orang itu nih. Akhirnya Tuhan dibawa-bawa ini, Tuhan dibawa dalam permainan bola dalam pengertian itu kan. Oke, karena kalau kita dalam sudut pandang spiritual kan memang seluruh sendi kehidupan kita kan tidak bisa terlepas dari hal-hal spiritual, Mbak. Iya, sekecil apapun ya, sesederhana. Kalau kita pakai sudut pandang spiritual. Ya. Kalau kita sudut pandang ekonomi ya apapun kehidupan ini nggak bisa lepas dari ekonomi. Tergantung sudut pandang orangnya. Kebetulan kita pakai sudut pandang spiritual gitu aja. Apapun kita bahas lewat spiritualitas, kacamata atau point of view. Point of view-nya kali ini kan spiritual, Mbak. Menarik ini, sepak bola dan spiritual.
Nah, berarti kan ada tadi kan simbol-simbol rasa spiritual yang tertuang dalam misalnya ketika mengegulkan, terus doa segala macam itu tergambar jelas. Dan sikap-sikap batin pemain ya setelah pertandingan ya. Ataupun justru sebelum pertandingan. Nah kalau sebelum pertandingan itu gimana Mbak? Misalnya Mbak untuk menyuntikkan spirit pertandingan itu. Atau misalnya tokoh-tokoh spiritual dulu. Nah itu gimana Mbak? Ketika memberi apa ya semacam ya suntikan semangat gitulah kepada umatnya untuk maju perang atau kalau untuk pakai misalnya ya dalam kerangka Islam itu kan doktrin utamanya kan tauhid ya. Nah tauhid nanti kan terperinci lagi ada tauhid af'ali ya, tauhid dzat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al itu kan. Tauhid af'ali itu kan berkaitan dengan gerak kita sebenarnya. Nah dunia permainan, dunia sepak bola itu kan ada gerak, berlari, menyundul bola gitu ya, kan. Semua dipakai lah bola segala macam gitu kan. Kalau pakai rumusannya santri ya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah kan yang maha berdaya itu kan. Ya kalau misalnya pengen berdaya ya harus kita konekkan daya kita kepada yang maha berdaya. Wah ini nah, gitu apapun itu. Ini poin menariknya justru Mbak. Apakah sudah pernah terpikirkan atau belum Mbak kira-kira sama beberapa pelatih profesional itu Mbak untuk kemudian mencoba mengaitkan ya semacam hal-hal spiritual dengan sebuah permainan profesional misalnya Mbak? Ya saya kira kan baru kalau setahu saya kan pelatih itu misalnya ada pelatih teknik ya khusus untuk teknik-teknik Mbak. Untuk teknik cara giring gimana, untuk cara nyundul bola, nendang, sudut kemiringan tendangan dan seterusnya, sehingga seorang Cristiano Ronaldo misalnya tendangannya itu sampai susah untuk dibaca oleh lawan gitu. Atau pelatih ada pelatih mental, ada pelatih teknik. Nah pelatih mental ini yang menjadi semacam konseling bagi pemain misalnya. Kalau misalnya pemainnya temperamennya tinggi Mbak, ora trimonan misalnya, wah ini, nah butuh pendampingan. Nah kamu itu misalnya meskipun kamu pemarah ya, tuh sebisa mungkin jangan melakukan pelanggaran di kotak penalti misalnya. Nah itu kan dampaknya nggak bagus buat tim kamu. Ya bolehlah yang mepet-mepet kartu kuning nggak apa-apa lah misalnya. Atau yang ketiga pelatih mental, pelatih fisik. Dan pelatih teknik, pelatih mental, pelatih fisik dan pelatih utama. Nah pelatih utama nanti biasanya mengatur pola permainan dan mengatur ini Mbak ya, irama apa ya keberlangsungan sebuah tim gitu. Nek piknik iki kesini. Kalau misalnya loh Mbak, Hamin 3 pertandingan itu dilarang ketemu sama istri dulu misalnya itu. Nah itu instruksi dari pelatih utama, tujuannya ya biar nggak letoy gitu ketika di pertandingan. Nah mungkin kita butuh satu lagi nih Mbak, pelatih spiritual ini. Ya pada akhirnya spiritual itu kan harus diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lebih konkret ya, yang lebih zuhir. Yang tadi itu Mbak, yang poin menarik, mengkoneksikan antara daya kita sebagai makhluk yang tadi kan serba terbatas ya, karena kita makhluk teknologi juga terbatas. Mengaitkan dengan daya dari yang maha tidak terbatas Mbak. Nah bisa kasih bocoran dikit nggak Mbak kira-kira itu kira-kira gimana caranya? Ya seperti yang dilakukan pemain-pemain itu ya, dia sebelum masuk lapangan berdoa, setelah melakukan sesuatu juga berdoa kan, atau terkoneksi. Itu saja sudah cukup Mbak? Ya sudah cukup itu. Satu gitu ya? Itu. Kedua, jangan terjebak pada istilah ya, misalnya ada istilahnya presisi kan, tembakannya nggak presisi itu, nggak tepat sasaran. Lah nama Tuhan kita bisa gunakan itu. Ada nama Tuhan itu Latiful Khabir, Latif dan Khabir. Nah Khabir sebagian orang menerjemahkannya itu kan presisi. Ya, yang maha Tuhan presisi. Itu maha presisi gitu kan. Ya, artinya kalau pengen itu ya kamu harus menggunakan nama Tuhan yang presisi dong. Kalau pengen kekuatan fisik ya kamu harus menggunakan nama Tuhan yang kuat dong. Nah menggunakannya ini gimana Mbak? Terkoneksi dengan dia. Terkoneksi dengan dia itu dengan menyadarinya. Dengan menyadari saja. Berlatih gitu. Menyadarinya di setiap geraknya.
Oke. Ini ada teknik lagi sebenarnya. Itu memasrahkan diri kita untuk dijadikan kaki Tuhan, tangan Tuhan. Nah, kira-kira kan begitu. Nah, tekniknya bagaimana? Praktiknya bagaimana? Tekniknya itu praktiknya ya dengan memasrahkan diri untuk digerakkan Tuhan. Katakanlah begini, supaya kamu kuat main bolanya misalnya, kamu harus terpenuhi dengan gizi dong. Kalau gizimu buruk nanti gimana kamu mau main bola? Ya lemes lah Mbak di lapangan. Lah gizi itu didapat dari mana? Dari makanan misalnya, dari buah-buahan atau dan lain sebagainya. Nah kita jangan membedakan, makanan itu bukan Tuhan. Itu ya makanan, Tuhan nggak ada urusan sama makanan. Kita bisa terjemahkan nama Tuhan itu dalam makanan. Dalam makanan gini loh, Allah nih. Ya. Yang Ismu Azam itu, nanti turun secara derajat katakan begitu, itu namanya Ar-Razzaq. Ya, yang memberi rezeki. Nah, Ar-Razzaq nanti turun an-nabat, tumbuh-tumbuhan. An-nabat turun di misalnya buah apel misalnya. Buah apel ada vitamin-vitaminnya. Jadi kalau kamu pengen mengakses Tuhan, ya lewat apel dong. Terus Tuhan Maha Kuat. Ngaksesnya gimana? Apakah tiba-tiba ada suatu cahaya yang masuk? Ya, kayak gitu, yang biasanya kita lewat makanan, misalnya susu atau apa kan? Itu atau apa kalori, makanan yang mengandung kalori yang akhirnya menjadikan energi kita sehat, tubuh gitu. kita bertenaga. Ya berarti mengaksesnya lewat itu gitu loh. Yang dibutuhkan berarti hanya kesadaran, pemahaman terhadap itu. Oke. Nah, memang ada yang katakanlah urusannya itu kalau kita kategorikan zohir sama batin. Ada kekuatan yang zohir, yang manggon, yang bertempat di makanan. Tapi ada kekuatan juga yang bertempatnya itu kan di wilayah pikiran, wilayah jiwa. Manusia ini kan ada raganya, ada mentalnya. Mental nanti terbagi dua, pikiran sama emosinya itu. Itu kan mengandung kekuatan. Kalau misalnya raganya dipenuhi dengan makanan yang sehat, kuat, tapi mentalnya tidak kuat, ya kurang komplit dong. Kurang komplit berarti. Nah, kalau kekuatannya kan harus digabungkan itu, kekuatan pikiran, kekuatan emosi dan raga ya. Badan itu raga, itu pasti akan lebih mengakses yang maha kuatnya lebih komplit dong. Oke. Berarti golnya Maradona itu titipannya Tuhan atau bukan? Menjadi kontroversi. Itu kan jadi istilah tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Padahal tangan tipu-tipu itu kan. Artinya tidak Tanya jujur itu fair play apa namanya? Fair play ya. Fair play ya. Fair play. Fair itu sebenarnya. Lo tidak fair itu kan identitasnya kan tangan setan itu. Ini bukan tangan Tuhan itu. Tapi kan sudah ditakdir menang gitu Mbak. Kayaknya itu karmanya Argentina kayaknya di masa lalu. Iya. Oke Mbak, tidak terasa ini sudah memasuki babak-babak akhir ini perbincangan kita pada sesi kali ini. Mungkin ada semacam apa ya Mbak, closing statement terkait dengan spiritual misalnya dan dunia sepak bola Mbak. Ya sebenarnya kalau hal spiritual itu lebih terperincinya kan kita bisa gunakan apapun, maksudnya ngomong spiritual itu ngomong pertumbuhan spiritualitas dalam diri kita. Sepak bola itu bisa kita gunakan untuk sebagai media untuk menumbuhkan rasa rohani kita. Ketika bermain, nyatanya pemain-pemain begitu loh. Artinya itu bisa kita jadikan media. Bahkan tidak hanya sepak bola sebenarnya. Kalau dalam spiritualitas itu kan apapun medianya, kita bisa gunakan kendaraan jalan untuk menuju Tuhan. Lewat permainan juga bisa sebenarnya, permainan sepak bola itu. Nanti kan detail temanya macam-macam seperti yang kita bahas tadi. Tapi sebagai sebuah permainan, kalau dalam sudut pandang Islam, dunia ini dengan isinya itu adalah permainan. Itu bisa kita gunakan juga. Nah, sebagai permainan kita harus bermain sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya, seadil-adilnya. Dan sejauh mana kita lihai di permainan yang kita ciptakan sendiri gitu. Betul. Dolanan atau mainan Anda yang ciptakan kok. Namanya permainan tuh harus bergembira. Kalah menang harus bergembira. Harus ketawa ya Mbak. Harus ketawa. Ini catatan untuk kita sebagai supporter ini berarti. Oke, tidak terasa sudah
sesi akhir. Insya Allah kita akan sambung lagi Mbah di sesi-sesi berikutnya yang mungkin tidak kalah menarik dari ini. Iya, isu-isu yang lain, isu-isu yang lain lah, itu banyak sekali itu. Ya, sekian dari kami. Tetap stay tune di Kanjengan TV. Kita berjumpa lagi di sesi-sesi yang akan mendatang. Insya Allah masih bersama Mbah Kliwon. Mbah Kliwonullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.